Karena memang fungsi dan tugas Rasulullah adalah ketika Rasulullah diutus, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Innama bu'istu, pastinya diutus liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ilmu penting. Tapi akhlak jauh lebih penting daripada itu. Maka beberapa petua Syekh Abdul Qadir Jalani beliau mengatakan, aku lebih senang bergaul dengan orang yang berakhlak dan beradab daripada orang yang berilmu. Mengapa? Karena akhlak itu menjadi patokan hal ikhwal dohiriyahnya seseorang. Walaupun pinternya sundul langit, pintar, luar biasa, tapi akhlaknya nol, nggak ada artinya. Maka santri diajari akhlak. Bagaimana lewat di depan guru, bagaimana ketika guru masuk, bagaimana cara menunjuk, bagaimana cara nunjuk. Gak boleh nunjuk begini, santri gak boleh, apalagi pakai kiri. Nunjuknya harus pakai jempol. Ini akhlak. Santun, ketemu siapa saja ramah sumeh, tidak sok-sokan, sok berkuasa, sok sugih, sok derajat, sok duwe nasab, sok hebat. Untuk apa orang sok-sokan? Karena ketika mati semua ditinggalkan. Mati ini tidak mau apa-apa kecuali amalia yang pernah dilakukan. Maka ingatlah, maka Pak itu paling senang ziarah. Pak Yai salah satu pengasuh pesantren yang paling senang ziarah dan paling sering ziarah ke Jawa. Kenapa mengajak santri? Supaya ingat mati. Cuma santrinya susah diajak. Kenapa? Karena takut ingat mati. Maka banyak santri yang tidak mau ziarah, susah sulit. Kenapa? Takut mengingat mati. Loh, padahal kita ini kan memang hadis Rasulullah, aksiru min dzikril maut, perbanyaklah mengingat mati. Oleh Rasulullah disuruh ziarah. Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah wa tuzahidukum bid dunya. Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang ziarah. Berziarahlah. Karena dengan ziarah akan mengingat kematian dan akan membuat hidup ini lebih berhati-hati. Kenapa santri tidak hati-hati? Karena diajak ziarah susah. Kenapa banyak orang yang tidak takut mati? Karena ziarah susah. Konsep seseorang untuk mengingat mati ini dekatkan dulu dengan kematian. Maka hadisnya aksiru min dzikril maut. Ini etika berakhlak. Karena Allah mengatakan dalam Quran sudah jelas. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una bil ma'ruf yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian jadi umat. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Ini tugas dakwah ini siapa saja. Karena mengajak kebaikan tidak harus alim. Wong saya api kok tidak harus jadi orang alim. Ajak ke masjid ini tidak harus jadi orang alim dulu. Ajak jadi orang sopan santun tidak harus jadi orang alim. Tidak ajak orang sodako tidak harus jadi orang kaya dulu. Orang banyak sodako tidak harus nunggu mesti jadi orang kaya. Maka ayatnya jelas-jelas, wal takum minkum yad'una wal takum minkum ummatun. Hendaklah kamu jadi umat yad'una ila khair, yang mengajak kebaikan, yang ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada ma'rufan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Mereka adalah ulaika humul muflihun. Mereka ini orang yang beruntung. Siapa yang ingin beruntung dunia akhirat, siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, siapa yang ingin terkabulkan kebaikan dunia akhirat, jadilah orang yang mampu mengajak kepada kebaikan dengan cara yang ma'ruf dan melarang kekejian dan kemungkaran. Maka ini tugas semua umat Islam. Ajarkan kepada semua manusia. Tidak pilih di agama Islam, non Islam nggak pilih. Maka ajarkan kebaikan dan
terangkan nilai kebaikan itu. Berbuatlah baik, berbuat kepada siapapun. Berbuat baiklah kepada manusia, juga termasuk berbuat kepada hewan. Jangan ngadu hewan, jangan merusak tatanan hewan. Menyembelih pun dengan cara yang betul-betul sesuai dengan ketentuan. Kalau ada hewan, kasih makan. Jangan sampai hewan sampai mati gara-gara kelaparan. Diajarilah etika. Siapa yang mengajari etika seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang tugas Rasul, buistu liutamima makarimal akhlak. Ini tugas Rasulullah SAW. Dan tugas ini ternyata diwariskan kepada ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Maka kalian diajak ngaji, diajak jamaah, diajak tarawih, diajak tadarus. Pengurus-pengurus sampai ke kamar-kamar bangunkan kalian. Kenapa? Memang tugas dari Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf tadi. Masing-masing punya tugas. Tugas ngajak masyarakat untuk ke masjid, ngajak masyarakat berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang kemungkaran. Melarang orang untuk berjudi, menasihati orang supaya tidak berzina, melarang berbagai kemungkaran kemaksiatan, apalagi bulan Ramadan. Kenapa? Ini tugas yang diberikan Allah kepada umat ini. Nah, tugas kita ngajarkan kebaikan, ajarkan kebaikan, ajarkan kemakrufan, dan jauhi diri dari kemungkaran. Kemungkaran mata, kemungkaran lisan, kemungkaran perhatikan santri. Jangan malah senang dengan kemungkaran. Kalau ada santri sudah tahu zina itu dosa besar, besar, pelakunya diadab, disiksa, dihad, masih dikerjakan. Nah, ini santri yang tidak punya akhlak. Baik akhlak santri, akhlak syariahnya tidak ada. Nah, santri-santri seperti ini yang tidak disebut dengan santri. Dan ini banyak. Santri yang punya etika akhlak. Kalau ada santri yang lompat pagar, ini gak punya akhlak. Santri lompat pagar gak punya akhlak. Kenapa? Karena dia tidak mengajari seperti itu. Di pagar itu supaya untuk tidak dilompati. Nah, ternyata santri-santri sering lompat pagar. Tadi Pak ya lihat sendiri santri lompat pagar. Lompat pagar. Oh, jalannya gede, gerbangnya dibuka, masih lompat pagar. Kenapa? Karena tidak punya akhlak. Maka momentum Ramadan ini, santri belajarlah etika, belajarlah akhlak, belajarlah berakhlakul karimah. Sholat itu mengajarkan kita berakhlak. Walaupun kita berdiri, kepala kita posisi di atas dan kaki kita di bawah, tapi ketika kita sujud, maka posisi kepala dengan kaki sama. Apa artinya? Ketika kita ini hidup di hadapan Allah sama, tidak ada bedanya. Untuk apa membanggakan nasabnya, membanggakan derajatnya, membanggakan hartanya, membanggakan keturunannya? Untuk apa? Tidak menjamin itu masuk surga. Yang menjamin masuk surga itu amalmu yang baik. Bisa berbuat baik kepada siapapun dan tidak pada hulu kepada siapapun. Tidak hanya kepada orang Islam, kepada yang bukan muslim pun harus berbuat baik. Jangan sampai melukai. Maka dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dalam hadis, orang Islam yang baik yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Ini orang Islam yang baik. Al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi. Orang muslim itu, orang muslim lainnya selamat dari perbuatan tangan dan lidahnya. Yang perlu dijaga tangannya, lidahnya. Ini bagian dari akhlak. Kalau kita bisa menjaga lidah kita, bisa menjaga tangan kita, tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti agama orang lain, tidak menyinggung orang lain, tidak menyinggung agama orang lain, tidak menyakiti Tuhannya, agama lain, tidak perlu. Kita uruslah kita sendiri. Kita orang Islam, ya sudah, ikuti sesuai ketentuan Islam. Jangan kemana-mana. Kita dituntut tarawih, sudah tarawih, lakukan. Kita tadarus, lakukan. Kita puasa Ramadan, lakukan. Kita zakat fitrah, lakukan. Kenapa? Itu bagian dari syariat kita. Tidak perlu ngungkit-ngungkit ngurusi syariat orang lain, tidak perlu. Jadi uruslah kita sendiri, tidak perlu ngurus orang lain. Tidak perlu urusan orang lain, tidak perlu. Kita orang Islam, ya urusi dalam Islam. Dan ingat,
santri ini tidak boleh menghina, merendahkan, mencaci umat lain. Paham gak, Li? Tidak boleh. Mereka beribadah sesuai dengan agama mereka. Kita beribadah sesuai dengan agama kita. Lakum dinukum, itu sudah jelas. Lakum dinukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.